juga ya, seperti pertanian, perikanan, gitu, perkebunan. Gitu. Juga semakin membesarkan gengnya ya. Gangster dia semakin besar, bahkan bisa menyaingi sesama orang timur yaitu John Kay. Pada tahun 2009, Bapak Prabowo mendirikan Partai Gerindra ya. Ketika kita mendirikan sebuah partai, tentu yang kita butuhkan adalah massa. Karena Pak Prabowo mengenal Hercules dengan baik, akhirnya Pak Prabowo kembali menghubungi Hercules. Mereka akhirnya diajak oleh Pak Prabowo bersama-sama membangun Gerindra. Setelah bergabung dengan Bapak Prabowo, Hercules ini di tahun 2011 mendirikan organisasi yang bernama GRIP. Jadi begini teman-teman, Hercules ini dipercaya oleh Bapak Prabowo untuk mengumpulkan teman-temannya. Kenapa harus dikumpulkan dalam sebuah ormas? Supaya mereka tidak sendiri-sendiri melakukan aktivitas yang merusak. Jadi Hercules ini diminta untuk menarik teman-temannya ini ya, untuk menjadi satu dalam sebuah komunitas wadah yang bernama GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Salah satu tujuannya adalah memobilisasi gangster-gangster yang tadinya terpecah-pecah dijadiin satu di dalam komunitas GRIP. Jadi preman-preman gitu diajak semua gabung ke GRIP. Jadi kalau ada preman dia berpencar-pencar itu kan dia melakukan aksi-aksi nggak bisa dipantau. Ketika dia jadi satu dari sebuah wadah, preman-preman ini yang boleh dikata orang-orang yang sering membuat kekacauan, ya kan, kejahatan, ini dijadiin satu supaya bisa dipantau aksi-aksinya. Makanya ketika terjadi penolakan di Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi dari orang GRIP ini, mereka tidak menjadi-jadi gitu. Mereka ngancam-ngancam Kang Deddy, tapi nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Bisa diatasi. Mereka anggota GRIP itu sangat tunduk patuh terhadap sang ketua, Bang Rosario ini. Kalau mereka macam-macam ya tinggal perintah Bang Rosario apa, mereka tunduk. Balik Kang Deddy itu kan orang Gerindra, sama-sama dengan Hercules. Jadi untuk diatasinya itu mudah. Kemudian di tahun 2014 kita tahu Bapak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Dan otomatis Hercules ini menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto. Yang mendukung Bapak Prabowo saat itu adalah partai-partai Islam seperti PKS, di mana di bawah PKS itu ada Ormas Islam, ada Ormas FPI, HTI, MII, FUI gitu ya. Kemudian ada juga Parpol P3, ada MUI gitu ya. Dan ada juga PAN. PAN ini membawahi organisasi Muhammadiyah. Ormas-ormas ini mendukung Pak Prabowo Subianto semuanya. Sehingga bisa dikata bahwa Hercules yang tadinya berseteru dengan FPI, dengan Haji Lulung, dengan orang-orang Madura gitu ya, dengan ormas-ormas Islam yang ada di Tanah Abang, di tahun 2014 Hercules dan ormas Islam ini bersatu. Dan kemudian muncul berita bahwa Hercules mu'alaf. Mu'alafnya Hercules ini simpang siur, ada yang bilang tahun 1990, ada yang bilang tahun 2010, ada yang bilang tahun 2014. Hercules itu mu'alafnya kapan dan kenapa beliau ini mu'alaf? Kalau keterangan dari istrinya itu, Hercules itu mu'alaf karena dia bertobat. Dulunya itu pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat, jadi bertobat. Ya kita berpikir positif saja ya. Seseorang yang pernah melakukan pekerjaan maksiat, ternyata dia mendapatkan hidayah lalu mu'alaf, dan mudah-mudahan sih ke depannya tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah kemudian kenapa orang FPI yang katanya membela Islam gitu, yang sangat menolak premanisme, tapi bisa bersatu dengan Hercules untuk memenangkan Bapak Prabowo? Kenapa bisa begitu? Ya karena di sini kita bisa ambil kesimpulan mereka ini mendukung Bapak Prabowo dengan maksud yang berbeda-beda. Kalau Hercules kita sudah tahu, Hercules ini memang sudah memantapkan diri untuk membela Pak Prabowo, setia dengan Bapak Prabowo. Kita sudah tahu maksudnya Hercules apa. Karena Hercules berterima kasih dengan Pak Prabowo telah diselamatkan nyawanya. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. 2014
membela Pak Prabowo di tim pemenangan Pak Prabowo 2019 gitu juga.